Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tempat di mushola yang penuh berkah ini. Amin. Salawat bertakikan salam tidak luput selalu kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini berdirinya saya di hadapan antum semua, saya akan membawakan sebuah tema tentang dekatilah ulama, hukama, dan kubara. Di dalam hadis, dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu nasihat untuk para hamba, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bimajalisil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mait binurul hikmati kama yuhyil ardul maitata bima'il motor." Yang artinya adalah, hendaklah kalian berkumpul dengan ulama dan patuh kepada ucapan hukama, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan jiwa yang mati dengan cahaya hikmah, dan sebagaimana ia menumbuhkan pepohonan tanah yang gersang dengan air hujan. Hikmah adalah suatu ilmu yang bermanfaat, dan hukama adalah para ahli hikmah. Di dalam hadis lain dijelaskan, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama, yang artinya adalah hendaklah kalian berkumpul dengan para pemimpin dan bertanyalah kepada para ulama, dan dekatilah kalian dengannya, dengan para hukama. Ulama itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ulama yang artinya orang alim yang pengetahuannya luas tentang hukum Allah, dan mereka itu berhak memberikan petunjuk atau nasihat. Yang kedua adalah hukama, adalah orang-orang yang hanya mengetahui zat Allah, dekat dengan mereka dapat membuat watak menjadi terdidik, karena dari hati mereka bersinar cahaya makrifat, mengenal zat Allah lebih dekat lagi, dan rahasia-rahasia yang lain. Yang ketiga adalah kubara, yaitu orang yang dianugerahi ma'rifat terhadap hukum-hukum Allah dan terhadap zat Allah. Jadi kategori ulama, ya, ulama itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ulama ilmu yang pengetahuannya luas tentang hukum, dan pokok dasar akidah Islam. Hukama adalah orang yang mengetahui zat Allah. Kemudian yang kubara, yaitu orang yang dianugerahi ma'rifat. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya hendaknya bila seseorang ketika
di dunia, ya enggak usah jauh, enggak usah mendekati yang lain kecuali mendekatkan diri kepada para ulama, hukama dan kubaru. Ulama itu sekarang kan banyak ya, banyak sumbernya, banyak karena terdidik dari golongan tertentu, kemudian dia menjadikannya dengan pandangan yang berbeda. Tetapi walaupun pandangannya berbeda, karena kita di Indonesia ini menerapkan ahlus sunnah wal jamaah, maka yang harus kita ikuti adalah orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Karena seiring zamannya waktu, ya ulama-ulama sudah baik menggaungkan, sudah baik mengajarkan, banyak sekali orang-orang yang menentangnya, banyak sekali orang yang menentangnya, dan banyak pula orang yang tidak menerimanya. Enggak salah, memang ini sudah pernah diucapkan oleh Rasulullah dari ribuan tahun yang lalu. Hadisnya berbunyi, sayatini zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtiluhumullah bisalasi baliyatin ulaha yarfa'illahu al barakah min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang artinya adalah akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka meninggalkan para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 macam azab kepada mereka. Yang pertama adalah dicabutnya segala keberkahan yang ada di dalam segala keberkahan dari segala usahanya. Yang kedua, dijadikannya penguasa yang zalim kepada mereka. Yang ketiga, mereka mati tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah sudah pernah bilang, dan pada sampai saat ini sudah kejadian. Masya Allah, Rasulullah hidup di zaman dulu banget, sudah bisa memprediksi hal-hal yang akan datang. Makanya selagi kita hidup, dekatilah para ulama, ya. Jangan dengar nasihat-nasihat dari para dukun. Orang kok percaya sama dukun, ya. Eksistensi dari ulama tergeser, ya, menjadi ada sekarang namanya ramalan zodiak, ya, Leo, Taurus, Sagittarius, apalah. Lebih percaya sama zodiak ketimbang sama takdir Allah. Bahkan ulama sendiri pun sudah di nomor 3 kan, bukan nomor 2 lagi, nomor 3 kan. Karena sekarang sudah zamannya kapitalis. Orang berusaha hanya berbuat untuk kemaslahatan dunia tanpa memikirkan urusan akhirat. Ya. Dalam Mahfuzat dijelaskan ijlis ahlas sidqi wal wafai. Duduklah dengan tenang dengan para ulama, para paham, orang-orang ahli fikih, orang-orang yang jujur. Indonesia itu orang yang pintar semua, cuman nggak ada orang-orang jujur. Kalau orang jujur, penjara penuh. Nah, demikian. Kalau orang pada intinya adalah selagi hayat masih ada di kandung badan, raga masih ada di jiwa kita, jasmani kita, rohani kita masih sehat, masih Allah kuatkan, berbanyak mendekatkan diri kepada Allah dan dengan wasilah para ulama, karena ulama adalah warisatul anbiya. Tuh, kalau orang udah nggak cocok sama ulama, terus
siapa yang mau dia dengerin? Karena ulama sendiri adalah penerus para rasul. Itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang ditanyakan, silahkan ditanyakan.